diterbangkan kali ini di atas Sunhawk, di mana kita akan lihat berapakah tim-tim yang akan turun bersamaan di masing-masing kotanya. Kalau kita lihat tadi sempat kita bahas juga, Bootcamp itu mungkin akan kosong dan Hatin juga akan kosong. Siapakah yang akan mengisi dua kota tersebut? Apakah RA akan mengisi salah satu kotanya dan bahkan salah satu kota kemungkinan akan kosong gitu. Tapi kalau kita lihat dari jalur pesawatnya ternyata Kayaknya Hatin yang kosong. iya cukup jauh untuk ke atas ya. Jadi kayaknya Hatin yang bakal kosong. Tadi gue berharap itu garis pesawat membelah Hatin sama Bootcamp, Bootcamp, ya. ya kan, yang di sungainya. Cuman ternyata tidak demikian. Jadi ya udahlah, berarti Bigetron bakal ke Bootcamp. Ya, dan nampaknya akan aman untuk sementara waktu di area Bootcamp karena tidak ada yang akan mengkontes di sana. Dan kita lihat di mana persebaran dari masing-masing tim. Oh, cukup ramai kali ini. Paradise akan diisi oleh Boom dan Vivos tampaknya. Yes, kayaknya fight antara enggak, Boom ngalah. Oh iya. Boom ngalah kayak lebih milih ke arah Radmog dan House sekitarnya. Mereka mungkin tahu ya ini udah Ya. mau detik-detik detik keramat, jadi kayaknya mendingan gak usah maksain segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berujung baik. Tapi sementara kita lihat sudah ada satu player yang kembali ke lobby, sepertinya Red Kings ya. Ya, nampaknya harus ter-takedown di awal-awal. Sayang sekali tadi Kings kita lihat di mana Red Rocket sebenarnya juga mereka butuh sangat-sangat butuh poin untuk week ini ya. Tapi sayang sekali tadi harus ter-takedown di awal-awal. Kita lihat kali ini dari tim IOG Ashton juga masih terus melakukan looting saja dengan dividendnya tadi. Sekali karena mereka semua IOG dengan Red Rocket punya drop zone yang mirip, ada di sekitar Camp Charlie, Bantai, dan Docks ya. Jadi kurang lebih mereka ada kesempatan buat bertemu, dan ternyata tidak disangka-sangka salah satu player dari Red Rocket bertemu dengan Island of God yang mungkin bisa dibilang udah ready dengan senjata lootingan mereka. Ya, dan mapnya kali ini kita melihat di mana Red Alliance akan coba santuy saja mereka untuk mendapatkan lootingan akan melengkapi vestnya, helmnya, equipnya. Karena memang tidak ada yang mengkontes di area ini, tidak seperti kemarin. Iya betul, karena udah tahu kan Ya. di situ dramanya lagi panas, kecuali tiba-tiba ada tim yang udah nating tulus nih, gue tabrak aja lo Bootcamp. Iya. Ketemu BNR gak apa-apa deh. biar masuk ke memes. Wah iya kan? Tujuannya biar masuk ke memes ya. cukup Beda. bagus juga. Udah tujuannya. beda visi misinya. Oh, iya, Gue udah benar. gak ngumpulin poin. Tapi siapa tahu kan, gak ada yang tahu. Ya, Itu kan benar. istilahnya drop zone awal, misalkan Bigetron udah mikirin, oke gak ada yang turun nih. Tahu-taunya ada. Iya. Tapi itu sebenarnya tuh bisa terjadi kalau tadi Hatin dan Bootcamp itu bener-bener dilatih sama jalur pesawatnya. Bisa aja ada tim yang mikir, oh Hatin hari ini kosong, Ayan gak turun di sana. Dia turun di Hatin, ternyata Red Alliance turun di situ Nah, gitu. Itu. Tadi kita udah ngarap itu. Iya, Ngarap gitu. Mengharapkan seperti itu. Kita udah berbayang-bayangkan sebelum masuk ke match. Gimana kalau gini-gini? Bisa jadi. Ternyata mengecewakan gak sih semuanya? Pilotnya siapa sih? Harusnya tadi kita ini dulu ya, bayar pilotnya ya. Waduh, nanti request bawa, iya, kita bawanya dari situ ya, habis itu biar seru nih. Biar settingan. Kalau kata netizen settingan. Iya. Tapi enggak guys, ini nggak bisa ya. Ini semua murni dari sistem. Betul. Jadi nggak tahu gitu loh garis pesawatnya kemana. Dan kalau tadi kita sempat lihat juga circle pertama nih masih membagi 3 pulau. Dengan melihat pembagian circle yang membagi 3 pulau itu biasanya sih ada bau-bau ke Camp Alpha biasanya. Tapi ya kan? predict zone dari masing-masing tim juga harus tepat karena saat mereka udah milih satu pulau, mereka udah ada di pulau tersebut dan ternyata membanting ke pulau lain, mereka harus nyebrang. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat merugikan untuk tim tersebut karena choke point untuk menyeberang pasti akan ditunggu oleh tim-tim lain. Betul sekali, akan cukup ramai di titik temu antara pulau yang kayak di sekitar jembatan, sekitar sungai. Tapi gue masih menunggu nih. Ini biasanya kalau kayak gini, waduh, belum diapa-apain tapi ternyata sudah mulai tembak terjadi berkali kali yang sudah mulai menemukan satu player di depan sana. Masih ada Argenta di belakang tembok, tapi ternyata Cafe berusaha untuk melakukan backstep dari sisi lain. Kita tahu kayak bakal langsung di-end, dipulangkan begitu saja. Ya betul sekali, kali ini kita melihat di mana satu orang Argenta juga ter-takedown kali ini. Onta juga menyusul, harus ter-takedown ke arah tanah. Dan kali ini kita melihat dari mana tim Onyx akan langsung melakukan pergerakan, akan langsung melakukan push kali ini oleh seorang KP. Wow, The Pillars nampaknya berada di ujung tombak, menyisakan satu player aja yang tadi sempat kabur. Ya berarti dia tinggal harus survive seorang diri. Udah nggak mungkin sih untuk balik dan menyelamatkan atau mungkin
solo versus squad sangat tidak mungkin dan pilihan yang tepat sekali untuk Bobo langsung cabut. Ya, nampaknya Bobo berpikir untuk meninggalkan area pertempuran karena memang dia saat ini menjadi last man standing, menjadi orang terakhir dari The Pillars, menjadi harapan dari tim TP untuk match kali ini. Betul sekali, karena tadi kita nggak sempat lihat dulu kenapa tiba-tiba fight ya. Tapi kalau misalkan sekilas kasat mata sih ada kemungkinan tim The Pillars itu lagi rotasi, terus udah sengaja ketemu kepalanya Onyx. Contoh kalau tadi kita lihat dari Cleon tuh nembakin dari dalam rumah ya, menuju keluar, terus tiba-tiba udah tumbang dan mereka semua tuh langsung kayak berada di belakang wall, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kaget gitu kan. Langsung kekunci begitu saja dan langsung tertakedown satu persatu dari tim TP. Sekali, dan lumayan banget ya buat Onyx udah bisa mengantongi 3 poin di early game pada kali ini, dan sementara masih berlari-lari juga. Oh, 21 main ya hari ini kenapa? Betul. Oke, berarti 21 main pada hari ini. Tapi gue suka sih dengan semangatnya 21. Mereka pantang menyerah dan memang benar-benar memberikan yang terbaik pokoknya sampai akhir hayat PMPL. Ya betul sekali. Dan mereka juga masih terus berjuang untuk masuk setidaknya untuk ke papan tengah, ataupun nanti bisa aja mereka bisa dapat di 16 besar karena kemungkinannya masih ada gitu. Karena ini kan juga sistem liga ya, jadi mereka semua tetap harus menjaga mental juga. Gak mau yang namanya kayak udahlah gue udah pasrah, takutnya gitu kan ya, udah pasrah, tapi gak mungkin karena 21 sudah mulai bertemu dengan poin. Satu player sudah mulai terlemas di depan sana, ada Ane yang sudah merangkak ke belakang batu dan masih dijagain sama Picasso, ada bom yang sudah mulai meledak-ledak. Sementara kita lihat dari Hulk akan memajukan Ane dan ke atas batu. Dan kali ini kita melihat di mana Hulk akan coba mencari posisi dari tim 21 eSport. Akankah dicari, ada Picasso dan juga ada S4 di depan sana melemparkan sebuah bom. S4 akankah on point kali ini? Belum, tadi melakukan big ke arah depan dari seorang Hulk. Mendapatkan informasi dan beraksi pun tertakedown dari 21 eSport. Kita melihat di mana S4 dan juga Picasso masih terus cloning kali ini. Di mana Hulk yang tadi ada di belakang batu dia mulai maju. Satu orang tertakedown, seorang Picasso. Tinggal S4 apakah bisa didapatkan? Dan ya didapatkan seorang S4 dan begitu juga tim 21 eSport harus dipulangkan di awal-awal match. Iya, ternyata semangat yang tinggi belum tentu. Mereka bagus rotasinya ya. Tapi lawannya juga tim poin dari Iya. ESC juga. Sama-sama tim yang semangat juga. Semangat ya, sebenarnya sama-sama semangat. Wah, oke. Dan seperti biasa, Aura Steve mulai menjaga jembatan. Ini sering banget gue lihat setup dari Aura untuk langsung menjaga jembatan karena mengingat mereka turunnya di area ruins ya. Dari area ruins mereka langsung ke area jembatan atas itu yang di atas ruins, dan biasanya yang ngejaga jembatan itu tuh Steve. Gue sering banget ngeliatnya gitu setupnya. Kalau nggak jaga di atas tiang, dia jaganya di dalam box, di apa truk-truknya itu loh. Benar. Jadi bocah truk gitu. Langsung cosplay di sana, tapi kita kali ini melihat di mana Potato mendapatkan satu orang dari tim Vivos. Dan ke arah depan, oh nampaknya bukan tim Vivos, 69 kali ini. Oh benar sekali tim Vivos nampaknya, dan nampaknya Potato pun harus tertakedown. Kali ini kita melihat di mana Laser akan coba maju tadi. Oh sempet ke distract gua, lihat kill feed adanya 69, ternyata emang EVOS. Oh berarti 69 juga ada Juga fight ya? di sisi lain. Oke, berarti 69 fight dan tadi EVOS yang mulai tertakedown satu persatu oleh Aero. Berarti EVOS seperti melawan rotasi dari Paradise menuju ke Camp Alpha langsung begitu saja. Dan terculik 3 orang ya. Betul. Berarti menyisa satu player aja Morbius, sementara di sisi lain 69 berada di area sekitar dekat dengan Aura. Berarti ada di pesisir pantai. Tapi siapa yang ke-takedown tadi? Ya makanya kita lihat kali ini dari 69 di mana Bonek akan coba Laser itu masih lanjutan, namun belum ada engage juga ya dari arah Aura dan juga 60 masih saling mencari-cari keberadaan dari masing-masing tim. Iya, mereka masih berusaha untuk mendapatkan informasi lebih juga pastinya pada kali ini dari Bonek. Bonek ini barikade terdepan ya berarti? Ya, terus sekali dan kita melihat temannya Bonek akan coba maju, akan coba cari posisi dari tim Aura, di mana di depannya ABD nih. Casey masih melakukan proning saja di atas batu, masih terus berjemur di atas batu. Seorang Casey melemparkan bom kali ini, apakah akan dilemparkan kembali granatnya ke arah depan, di mana Boneng terkena damage sedikit, akankah on point yang itu? Tapi Boneng harus tertakedown oleh seorang Casey. On point granatnya kali ini. Yes, betul sekali. 3 point shot dari Casey langsung saja menumbangkan Boneng begitu saja, bahkan langsung di end dengan granat kedua, tapi ternyata terlalu jauh. Boneng sudah merangkak mundur dengan setup smoke yang sudah dibuat oleh Trixie pada kali ini, bakal langsung revive, tapi seenggaknya informasi udah masuk. Oke, ada tim 69 di depan gue dan langsung saja diinformasikan ke tim Aura lainnya. Ya betul sekali, ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat buruk untuk 69 karena apa? Casey juga akan coba maju ke arah depan mencari vision, dan kali ini terbuka visionnya karena Trixie
akan coba di take down Kak Trixie, tapi dia masih low, sangat low, tapi akhirnya tertangkap juga seorang Trixie. Boneng akan coba membackup, akan coba maju seorang Boneng kali ini. Masih terus mencari keberadaan dari Casey, dan Casey pun sudah tahu di depan sana informasi sudah sangat banyak dari tim Aura ke arah 69 Esport. Yes, betul sekali. Casey masih terus memberikan pressure spray ke arah 69. Pada kali ini Boneng terkunci, nggak bisa kemana-mana karena gerak sedikit akan kelihatan langsung oleh Casey. Dan Jaden masih berada di dalam rumah, belum langsung melakukan regroup. Casey masih seorang diri saja di depan sana. Sementara kita lihat dari minimap ya. Yep. Wow, banyak pelaut. Betul. Ada 2 tim. Oh, perang laut kayaknya nih, lempar-lemparan ini granat. Ya benar sekali, di sisi kiri tadi ada 2 tim yang akan berdekatan di area laut. Kita akan lihat seperti apa nanti fight di area laut, seperti bajak laut mungkin fight di area laut. Tapi kita lihat di sini Casey akan coba dibakar tadi, tapi masih belum terkena damage sama sekali. Casey pun mencoba untuk putar balik ke arah belakang. Wah, itu yang di laut udah deket banget sih. Beneran, udah fight di laut. Wah, beneran Wah, mereka kita fight akan di lihat laut. kali ini fight di laut antara Red Rocket dan juga Boom. Nah ini dia, Red Rocket di depan sana akan coba di take down oleh Boom di area laut. Ini dia fight bajak laut, di mana menggunakan kapal saling membajak kapal satu sama lain, di mana Haki terus akan ada di bawah, masih terus berenang-renang, dia cosplay menjadi katak di sana. Ya, ini seru banget ya dari Boom ini. Siapa sih jadi yang pelautnya? Yang pelautnya, yang nakodanya Swabel. Oke. Betul. I Captain Swabel. Di arah kiri, timur gitu kan. Oh, sempat isi bensin lagi. Fix. Ini Boom ini cita-citanya jadi pelaut. Kan Betul kemarin sekali. Bobs kan? Ya. Bob SquarePants. Nah, ini sekarang Boom Esports dengan Satu squad langsung semuanya dibawa menjadi bajak laut di match kali ini. Wah, dan mereka berhasil men-take down tadi. Sanok Tim seru Red. ya. Wah, bener. Ada dokter, Iya. ada bajak laut. Betul. Apa lagi nih cosplay berikutnya? Oke. Banyak meta-meta yang bisa digunakan di Sanok ya. Iya. Meta khusus Sanok bisa dikatakan. Seru juga ya. Wow. Bentar lagi ada yang bercocok tanam nih. Rebahan gaming juga ada. Oh, Sanok. rebahan. Oh iya, kuncinya adalah rebahan. Rebahan. Iya. Seru juga Sanok. Tapi kita melihat kali ini dari Bigetron akan berhadapan dengan Nara, nampaknya mereka saling berseberangan, dipisahkan oleh laut di tengah sana, di sungai maksud saya, di tengah sana. Apa jadi Iya, sungai. laut ke bawah dong? Oh, nggak apa-apa. Sungai mengalir ke laut. Betul. Nggak salah. Iya, betul Ah, ah. sekali. Pokoknya yang penting cocok logi. Iya. Oke, tenang aja Sans, gue belain kok. Nah, oke, terus Nara sudah mengunci area titik temu juga pada kali ini. Ini area yang cukup ramai, sering diperebutkan banyak tim. Tapi pada kali ini cukup dikuasai oleh Nara. Sementara dari seberang itu masih ada BTR. Ya. Dan sebenarnya masih memisahkan 3 pulau yang berbeda. Ini akan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan secara matang juga oleh masing-masing tim. Mereka harus prediksi zona dengan tepat, ke arah manakah zonanya. Saat mereka salah, itu akan menjadi blunder bisa dikatakan, karena akan sangat-sangat sulit untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lainnya, karena tidak ada transportasi antar pulau. Transportasi antar pulau. Iya. Ya, hanya bisa menggunakan kaki dan bebatuan-bebatuan kecil yang ada. Dan pada kali ini kita lihat Bigetron sudah menguasai area high ground atau di area perbukitan tinggi dekat dengan bootcamp. Ini area yang cukup sering dikuasai juga sama Morph biasanya ya kalau habis looting di bootcamp dan circle-nya masih ke arah-arah sini, karena ada kemungkinan besar juga circle akan masuk ke open field dekat dengan bootcamp. Dan sementara kita lihat betul saja satu player sudah mulai ditumbangkan oleh Luxy. Sepertinya cukup kelihatan dengan vision Luxy yang nan jauh di atas bukit. Ya, seorang Milea nampaknya ditinggalkan oleh Dylan di sana, sehingga tertake down oleh Luxy kali ini. Akan coba diselamatkan oleh Zero Two, dan kita akan melihat kali ini masih terus dicari. Luxy masih terus mencari keberadaan dari tim Nara di sana. Masih terus dicari, belum ketemu juga. Bisa diselamatkan tadi seorang Milea. Ya betul, masih bersembunyi di belakang rumah dan berhasil di-revive pastinya, dan informasi yang cukup bagus sudah didapatkan oleh Luxy. Seenggaknya oke, di depan ada orang, jadi kita harus berjaga-jaga dengan baik. Tapi sementara kita lihat dari tim Nara pun udah nggak berani terlalu banyak bergerak karena sudah mulai ada tembakan-tembakan dari luar. Dan ini masih circle kedua akan menuju ketiga. Ini kalau ngebanting ke bootcamp enak banget buat BTR sih sama EVOS. Tapi ternyata waduh, Masih membelah 3 pulau. Tiga-tiganya masih masuk ke dalam circle. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Ujung-ujung pulau pasti akan terisi, dan itu akan menjadikan sesuatu yang sangat-sangat menarik karena apa? Bisa fight antara ujung-ujung pulau. bisa. Tapi yang di camp Alpha udah kosong. Betul. Itu dia masalahnya. Dan bener-bener nggak ada yang ngisi. Aerowolf aja udah rotasinya Betul. lewat bawah, nggak ada yang ngisi area atas. Dan ini bakal menjadi gila-gilaan kalau misalkan ternyata sekarang mantul ke atas. Dan sementara kita lihat terjadi fight kembali di sini. Boom Esports menumbangkan satu player. Eston ditumbangkan oleh Manta.
menentukan timnya. Ya betul sekali, di sisi lain di mana poin akan coba tapping tapi ke arah Nick kali ini. Sudah mulai mencicil ke arah depan, akan coba memberikan damage kembali tapi ada sebuah smoke yang digunakan oleh seorang Nick kali ini. Leon sudah terdeteksi di sana, akankah bisa diselamatkan? Akan kita lihat kali ini kita berpindah kembali ke arah tim Ayoge akan berhadapan dengan Boom. Mereka terus berlari-lari ke arah gunung untuk menutup vision dari tim Boom di sana. Iya, dan tadi Boom sempat ditumbangkan oleh tim 69. Ya. Jadi kayaknya ada third party gitu ketika mereka sedang melakukan spray ke arah Ayogi. Berarti Ayogi diselamatkan oleh 69. Tapi ternyata Nick memanfaatkan momentum dengan smoke-nya untuk segera berlari dan lari. Tapi ternyata Embot masih berusaha untuk melakukan spray. Untung ada covering fire dari kawannya KP di seberang sana. Ya benar sekali, permainan sangat-sangat bagus, saling backup. Backup yang cepat dari tim Nick kali ini bisa menyelamatkan tim mereka untuk sementara waktu. Sementara itu kita berpindah ke arah tim victim Sovers di mana ada sebuah bom yang dilemparkan tadi, bisa on point bomnya. Mereka akan berhadapan dengan bonfight kali ini. Ya betul sekali, preman jembatan victim. Ya. Sudah ada yang berenang juga berusaha untuk mengambil jalur sungai pada kali ini karena sudah mulai merasakan di depan sana nggak aman. Udah ada yang ngejaga, udah ada preman lain nih, udah Betul. ada preman lain. Jadi seenggaknya pada kali ini mereka berusaha untuk mengambil jalur bawah dan yang berbahaya adalah kalau misalkan ditepati sama tim lain seperti RRQ yang sudah mengisi Painan contohnya atau mungkin BTR yang berada di sisi kiri. Ini mereka cukup terjepit oleh dua tim. Ya, betul sekali, Hitman akan coba melakukan cloning saja, dia seorang diri di sana akan coba dicari oleh tim victim yang nampak tim kali ini memilih untuk berada di kolong jembatannya. Dan masih berenang-renang Ya. dari RRQ di area Painan, melihat ada vision juga ke arah manusia di belakang batu. Warung pada kali ini masih berusaha untuk memberikan pressure, nggak bisa gerak kemana-mana, terkunci di belakang pohon dari Bolt. Oke, dan ini circle ketiga dan sudah bergerak menuju fase keempat. Jadi fase keempat sih yang bakal nentuin. Oh, masih kena. Langsung tumbang. Wah, keren. Nampaknya bisa mendapatkan satu orang hook di sana. Bisa ditapping-tapping dan sukses tappingnya kali ini. Harus tertengok di belakang pohon, bahkan sangat-sangat tipis. Ya betul sekali. Sayang sekali smoke-nya tadi masih belum bisa menyembunyikan diri Hulk. Karena tadi Warung posisinya itu proning shot, Ya. proning tap. Ya. Proning itu tuh bikin recoil tuh kayak bisa dibilang hampir nol ya. Ya. Nggak juga sih, Nggak masih nol. ada sih. Tapi Kayak benar-benar stabil gitu loh. apalagi yang main pro player. Pro player, dan itu enak banget posisi dari Warung ketutupan sama tembok, dan di sisi lain 69 bertemu dengan Boin pada kali ini bakal langsung di rest Reveal, sudah mulai membersihkan area bawah rumah. Langsung saja di revive temannya Boneng. Ya betul sekali, 69 kali ini sudah mendapatkan 4 poin kills total. Mereka bisa men-take down tadi. Kali ini kita akan melihat di mana circle-nya akan coba menutup. Akan kita lihat ke arah manakah. Circle-nya masih dan masih lagi dan lagi mengambil 3 pulau. Betah banget area ini masuk ke dalam circle. Iya, dan ini adalah circle yang cukup menyebalkan dan Betul. mungkin akan terjadi penumpukan di area pulau dekat dengan Ruins, mengingat banyak sekali tim yang masih berada di area pulau Ruins. Dan kita lihat itu posisi enak tadi sih sebenarnya Nara sama Bigetron ya. Nara Bigetron ini udah mengisi area titik temu di jembatan, di perumahan juga. Dan ini adalah pilihan yang tepat buat mereka. Dan di sisi lain ternyata victim mengembalikan tembakan-tembakan dari RRQ di seberang sana, dan kali 4-nya Paul dapat berlari-lari, masih cukup waktu untuk melakukan front. Nampaknya Cisun tadi bisa memberikan damage yang cukup sakit ke arah tim RRQ di belakang sana. Mereka cukup terpepet kali ini. Akan coba di-push oleh seorang Cisun, akan didapatkan dan ya nampaknya bisa dipulangkan seluruhnya tim RRQ ke arah lobby. Wow, RRQ yang tadinya punya tempat nyaman kali ini udah gak nyaman karena mereka keluar dari zona nyaman. Dan sementara kita lihat dari sisi lain, Bono Fighter take down satu player di sisi Boom Esport. Oke, dan ternyata Boom yang tereliminasi. And for you, kali ini bisa memenangkan fight-nya di mana Hitman juga akan pedon ke arah depan. Bisa didapatkan satu orang jaket di sisi sana. Ada Banyu juga ada Biseri. Kali ini kita lihat Banyu dan Biseri ada di area bawah. Hitman masih melakukan cloning dari atas, akan coba dilemparkan kali ini oleh seorang Cisun. Sebuah bomnya apakah on point? Tapi kali on point, Hitman harus ter-take down dan dia terpisah oleh timnya. Ya betul, tadi kita nggak lihat ya fight-nya ya, tiba-tiba udah tereliminasi, entah kenapa. Berarti Bono Fight sudah mengamankan 4 kill point harusnya, dan 2 player yang tumbang tadi bisa di revive kecuali Hitman. Ya. Hitman masih bakal bleeding out di jembatan, kecuali tiba-tiba Bono Fight berusaha untuk menyelamatkan karena circle-nya masih mengarah ke jembatan juga sih. Betul sekali, kali ini akan coba diselamatkan kah?
Stand di arah jembatan masih terus di arah sana, tapi kita lihat di mana Brian di depan sana ada seorang Misery juga. Kali ini akan melakukan rebahan adalah kunci. Misery melakukannya dan tertakedown juga tim Point kali ini. Yes, rebahan sambil spray Ya. adalah skill terbaik di Sunhawk ya. Betul. Rebahan spray gaming. Betul sekali, dan kita melihat di mana Aura juga akan sedikit berhadapan dengan Aero terpisahkan oleh jalanan yang panjang. Sekali, bahkan pada kali ini Aero Wolf yang sedang melakukan penyeberangan tidak berhasil. Steve berhasil menumbangkan satu player dan Aura bakal langsung dikunci, tapi sementara ada tembakan-tembakan peluru panas di sisi lain. Ada IOG yang sudah mulai mengelok juga posisi mereka, dan Spawn masih berusaha untuk masuk ke dalam circle, masih dikejar terus, dan Bigetron akan bertemu dengan victim. Di sisi lain pada kali ini Steve akan memasang granatnya perlahan, tapi pasti mantul, mantap betul, aman masih bisa menghindar, dan sudah ada yang memasang granat di seberang. Spawn melewati kepala Steve, tapi aman harusnya. Ya, kali ini sayang sekali tadi Steve harus mantul bergranatnya, dan kita melihat Spawn akan mencoba percobaan yang kedua dari seorang Spawn akan ke on point. Belum on point juga, Steve masih terus mencari keberadaan dari Spawn, harusnya udah ketahuan, dan kali ini itu lucu pas, tapi kita akan berlihat di mana Steve akhirnya masih mencari-cari kembali, masih terus bisa berada di belakang batu. Ada Steve di belakang batu akan mencari, kali ini dilemparkan sebuah bomnya, akankah terkena bom, tapi ternyata itu smoke bukan bom. Aduh. Smoke gratis, lumayan. Smoke gratis, Steve bisa kabur jadinya. Nah, kan lumayan dapat smoke gratis. Oke, dan Steve bisa berhasil untuk masuk ke dalam circle. Circle tadi kita melihat memantulnya ke arah Bigetron dengan Nara, dan bisa dibilang betul-betul ini adalah posisi yang nyaman sekali untuk Bigetron. Dan Nara dan Onyx pun sudah mulai mengisi area high ground. Di sisi lain, Bonafide bakal fight kembali dengan IOG. Ya, kali ini satu orang harus tertakedown dari tim IOG, punya tertakedown di sana, dan juga dari tim Bonafide ada satu yang tertakedown. Sulhak Hansworth harus low HP, kali ini akan coba dilemparkan, saling melempar, akankah bergantian kali ini siapa yang akan on? Ada satu orang yang cukup low kali ini dari tim IOG. Betul sekali, saling melempar granat, dan sementara kita lihat dari Olis, mereka berjaga di belakang zona, persis di belakang zona. Ini kalau mereka terlalu lama, ini semua bakal mati sama zona sih. Karena mengingat di depan sana juga udah mulai ramai, sementara di sisi lain masih banyak sekali tim-tim yang sudah mulai melakukan setup juga, dan IOG berhasil menumbangkan satu player. Aura Steve di depan sana, Aura pun terkunci. Bokong dari Jaden terlihat dari kunyit dan bakal langsung diras, sepertinya berusaha untuk sambil berlari, tapi hati-hati ada peluru panas dari sisi lain juga. Aura terkunci, pergerakannya nggak bisa kemana-mana, tapi bahkan pada kali ini IOG terkunci kembali oleh Bonafide. Fight antara 3 tim yang sedang melawan masa lalu. Ya, betul sekali, kali ini di mana 3 tim saling fight dan mereka saling melakukan sapu bersih. Mereka juga harus menelan damage yang cukup sakit dari blue zone-nya. Wah, ini benar-benar fight yang sangat-sangat parah, sangat-sangat chaos di luar zona, dan Luxy bisa mendapatkan satu orang tadi dari tim Bonafide. Ya, enak banget posisi BTR, tinggal kayak menyelamat datangkan mereka, ya tinggal halo gitu kan di dalam. Tapi sementara kita lihat dari Onyx masih berusaha sih untuk masuk ke dalam zona, dan Nara punya PR untuk menyeberang. Ya, kali ini kita lihat di mana Bigetron sudah mendapatkan posisi yang cukup nyaman mereka. Tim Onyx ada di arah atas, tapi Nick harus tertakedown. Kali ini EVOS ada di sebelah kiri sendirian. Laser hanya bisa melakukan coveran di belakang batu yang cukup besar. Itu last man standing ya. Enggak juga. Enggak, mereka split. EVOS tuh split, enggak last man standing. Berarti Laser tuh agak jauh dengan yang Morpheus. Dan sementara kita lihat masih banyak tim yang belum bisa masuk ke dalam circle, karena circle ini benar-benar dikuasain sama Bigetron. Area Bigetron itu emang lower ground, tapi dia punya rumah, jadi dia tinggal ngintip-ngintip doang. Spray itu bakal enak banget, soalnya yang dari luar itu mau turun ke bawah, obstacle-nya tuh dikit banget. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan untuk tim Bigetron. Apakah mereka akan melakukan damage total di sini? Akan coba menyelamatkan dirinya, akan coba mendapatkan banyak poin di match kali ini. Akan kita lihat di mana permainan dari Bigetron akan melawan tim-tim lain, di mana kali ini kita lihat dari Ivo juga akan coba bergerak ke bawah. Nick dibiarkan begitu saja dari tim Onyx. Mereka juga akan coba turun ke bawah. Ken akan coba turun ke bawah kali ini. Sudah ada satu orang nampaknya harus tertakedown kali ini. Mikeboy harus tertakedown di sana, di belakang sebuah rumah. Yes, betul. Ini adalah momentum untuk Nara untuk segera nyebrang, langsung melakukan setup smoke, karena harus ditumbangin dulu seenggaknya beberapa player dari BTR, dan Onyx pun pastinya sadar juga. Oh, tapi ternyata tidak bertemu Bigetron, tapi malah bertemu dengan Onyx pada kali ini. Perhentian terjadi di situ, tapi berusaha untuk nyebrang terus-menerus, berusaha untuk nge-pro, masih bisa tipis banget, dan akhirnya survive. Tapi ternyata Frost harus menolak play zone. Ya, betul sekali. Akan coba di-push oleh seorang Luxy, akan bisa mendapatkan satu orang, keadaan ya nampaknya rata kali ini. Tim Nara dipulangkan oleh Luxy menggunakan Thompson-nya. Ya, betul sekali. Berarti menyisakan 3 tim saja yang tersisa. Bigetron, EVOS dengan Onyx, dan Ken masih berusaha untuk melemparkan granatnya yang pertama ke depan sana. Ada Ryzen, dan ternyata semuanya rata di belakang batu.
harus rata di belakang batu oleh Ryzen tadi. Ryzen cukup punya vision ke arah depan, ke arah tim Onyx kali ini. Kita akan melihat di mana EVOS yang berkumpul di belakang batu akan coba dimajuin oleh tim Bigetronka kali ini. Tapi mereka mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu, akan coba muter 2 orang, Luxi dan juga Microboy ke arah belakang akan melakukan flank. Di sisi lain Zuxi dan juga Ryzen akan coba menjadi bait di sini, akan coba memancing vision dari tim EVOS. Betul sekali, rival lama yang belum kelar akhirnya bertemu kembali di PMPL 2020 kali ini. Dan sementara kita lihat ada sudah mulai terlihat di sisi lain Luxi dengan Microboy sudah melakukan flank terlihat pada Zuxi, tapi belum cukup pelurunya untuk menumbangkan seorang Zuxi. Berusaha untuk melakukan spray dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Ya, winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alliance